Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Saat mereka melihat demonic beast yang kuat, bahkan langkah kakinya mampu mengguncang gunung. Wajah semua orang menjadi semakin pucat. Aura liar mengalir keluar dari tubuh mereka, membuat semua orang mengerti betapa kejamnya mereka. Masing-masing dari binatang setan ini mampu menyaingi seorang praktisi tahap setengah langkah nirvana. Saat ini, bahkan mata Lindong dengan keras menyusut. Dia akhirnya mengerti mengapa gerombolan binatang dianggap sebagai bencana di medan perang kuno. Di depan kekuatan besar seperti itu, bahkan seorang praktisi panggung nirvana sejati tidak berani melawannya sendiri. Sebuah sirene peringatan yang sangat tajam dan menusuk bergema di seluruh penjuru pegunungan, dan semua orang merasa seolah-olah jantung mereka diremas. Demonic Beast merilis rangkaian raungan yang memekakkan telinga. Segera kecepatan mereka meningkat sebelum mereka menyebar dan menuju tempat perkemahan yang berbeda. Lindong bisa melihat bahwa total ada 4 binatang setengah langkah ke panggung nirvana yang menyerang ke arah mereka. Sepertinya mereka cukup cerdas untuk mendeteksi bahwa ada 4 lawan yang tangguh di perkemahan bagian kelompok mereka. Tang Xuan, Liu Xuan, Lindong, kita berempat akan menggabungkan kekuatan dan masing-masing dari kita akan menangani satu demonic beast. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyerbu perkemahan kita, ucap Motei tiba-tiba berteriak. Pada titik ini, jika perkemahan mereka dikuasai, semua orang di dalam akan langsung tersapu oleh gerombolan binatang. Saat mendengar teriakan Motei, keempat orang ini sudah pada posisinya masing-masing. Binatang bodoh, saya ingin tahu seberapa kuat Anda, ucap Motei, begitu gelisah oleh bola mata merah darah itu sampai nafasnya terengah-engah. Setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan pedang besar hitam di tangannya. Sebelum sebuah bayangan pisau berbisa menyembur keluar. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuhnya tiba-tiba melesat. Sementara bayangan pedang di tangannya seperti layar bercahaya saat mereka menghujani demonic beast itu. Setelah Motei berteriak, dua Tang Xuan juga berlari kencang saat mereka mendorong semua kekuatan Yuan ke dalam tubuh mereka sampai batasnya. Kemudian mereka melepaskan berbagai seni bela diri yang kuat sebelum mereka berhasil menahan dengan kuat demonic beast ini. Ketika mereka melihat bahwa 3 demonic beast yang kuat telah ditahan, semua orang di perkemahan itu menghela nafas lega. Segera semuanya dengan gugup beralih ke sisi selatan. Sebelum mereka melihat binatang setan yang menyeramkan, penuh dengan aura pembunuh yang kaya, melesat ke arah mereka. Semua orang di sini sangat menyadari kekuatan Motei dan duo Tang Xuan. Bahkan saat malam tiba, ketika kekuatan Yuan mereka terkendala, mereka masih mampu menangani binatang setan setengah langkah ke nirvana. Oleh karena itu, perhatian semua orang sekarang berbalik ke arah sisi selatan. Itu karena Lindong bertanggung jawab menjaga tempat itu. Meskipun Lindong sebelumnya telah memamerkan kekuatannya, binatang yang menuju ke arahnya adalah eksistensi yang bisa menyaingi praktisi setengah langkah ke nirvana. Ketika kerumunan menyaksikan dengan gugup, Lindong tetap tenang. Saat ia mencengkram tombak tulang di telapak tangannya, sosok rampingnya mengeluarkan aura yang tak terlukiskan namun agung. Lindong menatap tepat pada binatang yang kuat itu. Sementara itu, cahaya emas kecil diam-diam mengalir di bawah kulitnya. Sementara cahaya keemasan mengalir, kilatan tajam segera melintas di mata Lindong. Sama seperti pisau tajam yang terhunus, tubuhnya terbang ke depan. Kemudian di bawah tatapan bingung dari kerumunan, dia dengan gagah berani bertempur melawan demonic beast ini. Demonic beast setengah langkah ke nirvana mengepalkan cakarnya. Setelah itu, dengan kekuatan yang tangguh, yang cukup kuat untuk melenyapkan gunung, langsung menekan ke arah Lindong. Samar-samar, orang bisa melihat beberapa seni bela diri yang terkandung dalam serangannya. Sepertinya binatang-binatang ini cukup cerdas. Selain kekuatan yang diberikan langit, ditambah dengan gerakan seni bela diri, ia mampu mendorong kekuatannya sampai ke tingkat yang benar-benar menakutkan. Namun saat Lindong menghadapi serangan kuat ini, kaki Lindong segera mengeksekusi Purity Sky Wanderer Step. Sebelum tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau, lalu dengan mudah menghindari serangan itu. Segera ekspresinya menjadi sedingin es. Kemudian tombak tulang buaya surgawi di tangannya berubah menjadi bayangan tombak yang sangat tajam sebelum dia menusuk secepat kilat pada binatang ini. Monster binatang itu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Namun, tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong bukanlah harta jiwa biasa. Bahkan itu cukup tajam untuk menembus pertahanan praktisi setengah langkah ke nirvana. Oleh karena itu, ketika tombaknya menikam, itu langsung meninggalkan luka yang dalam dan berdarah di tubuh binatang itu. Seketika darah segar menyembur keluar.
Namun, rasa sakit yang hebat tidak menyebabkan demonic beast ini mundur. Sebaliknya, itu semakin gelisah karena dengan kejam membanting cakarnya ke tanah. Seketika, pilar lumpur yang tak terhitung jumlahnya ditembak keluar dan dengan kejam terbang menuju Lindong. Tubuh Lindong berubah menjadi gumpalan asap hijau, sementara beberapa bayangan tombak yang tangguh meletus dari tangannya dan benar-benar melawan pilar-pilar lumpur yang masuk. Kemudian, dia menyentakkan tombaknya sebelum dia terjerat dengan binatang itu lagi, menyebabkan gelombang kuat terus meletus. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar bisa menyamai demonic beast ini, semua orang di perkemahan itu menghela nafas lega. Saat ini, tidak ada yang berani menatapnya lagi. Setelah semua, mereka akhirnya percaya bahwa Lindong memiliki kemampuan. Motei dan duo Tang Xuan juga sedikit lega. Setelah semua, mereka berada di perahu yang sama. Dan jika sisi Lindong kalah, mereka akan dikuasai oleh gerombolan binatang juga. Saat ini, daerah di pegunungan dipenuhi dengan perkelahian dan bau berdarah. Setiap tempat perkemahan dikelilingi oleh banyak demonic beast. Namun, meskipun gerombolan binatang itu sangat besar, semua orang di sini tidak mudah menyerah. Dan mereka juga memiliki kekuatan dan kerjasama tim yang baik. Oleh karena itu, setelah tersandung awalnya, mereka perlahan berhasil mendorong kembali melawan gerombolan binatang, sehingga mencegah mereka dari menyebabkan kerusakan tambahan ke perkemahan mereka. Pada tingkat ini, selama mereka bisa bertahan sampai pagi, mereka dapat berhasil menahan gerombolan binatang ini. Di dalam perkemahan, beberapa orang menatap kagum pada Lindong yang benar-benar berperang melawan binatang atau demonic beast setengah langkah ke nirvana. Bahkan, ketika mereka melihat bahwa Lindong tidak kalah sama sekali, kekaguman di mata mereka meningkat. Tentu saja ini bukan hasil yang diinginkan Lindong. Setelah bertarung sekian lama melawan demonic beast setengah langkah ke nirvana itu, dia secara alami tahu sedikit tentang kekuatan dan kelemahan binatang ini. Sign 11 Sky Crumbling Tackle. Suara gemuruh yang dalam tiba-tiba bergema. Kemudian, kerumunan segera melihat gajah bercahaya besar tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan gelombang kejut yang kuat yang bisa menghancurkan dunia, ia dengan kejam menghempaskan demonic beast itu. Seluruh bumi tampak gemetar pada sesaat. Kemudian, di bawah tatapan bingung dari kerumunan, seketika demonic beast itu terbang mundur. Sesosok sekali lagi melintas di cakrawala sebelum muncul dengan cepat di depan demonic beast itu. Kemudian tombak tulang yang tajam langsung membengkak sebelum membawa aura tajam dan menembus kulit kepala binatang yang mengerikan itu. Jeritan yang menyakitkan memantul di udara. Namun jeritan ini tidak hanya menarik perhatian dari tempat perkemahannya, tetapi juga menarik perhatian dari tempat perkemahan lainnya. Ketika orang-orang itu melihat demonic beast yang telah dibunuh oleh tombak tulang Lindong, kekaguman mengalir di mata mereka. Pada malam hari, bahkan seorang praktisi tahap setengah langkah ke nirvana hanya dapat berharap untuk menahan binatang-binatang yang kuat ini dan tidak akan dapat membunuh mereka. Namun, Lindong sebenarnya adalah yang pertama membunuh demonic beast setengah langkah ke nirvana. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Tang Xuan dan Liu Xuan yang masih berbenturan dengan demonic beast masing-masing gemetar. Ketika mereka mengingat kembali sikap awal mereka terhadap Lindong, rasa malu segera memenuhi hati mereka. Sementara itu, setiap jejak penghinaan di dalam hati mereka telah benar-benar hilang. Di bawah tatapan yang takjub, darah segar menyembur keluar, tampaknya menutupi langit sebelum berkas cahaya mendarat di tangan Lindong. Yang telah mendarat di tangan Lindong adalah kristal binatang merah berukuran kepalan tangan. Cahaya merah mengalir di dalam kristal binatang, sementara gelombang nirvana ki yang kuat menyebar keluar. Dibandingkan dengan sebelumnya, ketika Lindong membunuh demonic beast level manifestasi, nirvana ki yang terkandung dalam kristal binatang ini praktis berbeda. Jika dia bisa mendapatkan beberapa kristal binatang ini, dia pasti dapat dengan cepat mencapai tahap manifestasi puncak. Barang bagus, gumam Lindong. Jejak kegembiraan melintas di mata Lindong. Tangannya meregang saat devouring power menyembur keluar, langsung melahap nirvana ki di dalam kristal binatang. Segera, Lindong merasakan sensasi terbakar di tubuhnya. Sementara itu, kelelahan dari pertempuran besar sebelumnya lenyap tanpa bekas, dan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tumbuh semakin kuat. Kristal demonic beast setengah langkah ke nirvana ini setara dengan beberapa ratus pil nirvana. Setelah membunuh demonic beast, sosok Lindong bergerak kembali ke perkemahan. Di bawah beberapa tatapan hormat karena sekali lagi telah mempertahankan wilayah selatannya. Beberapa camp di sekitarnya juga merasakannya, dan beberapa orang agak tertegun oleh adegan ini. Setelah semua, bahkan praktisi setengah langkah ke nirvana di pihak mereka masih terjebak dalam pertempuran dengan binatang setan, sementara Lindong telah membunuh demonic beast dengan kekuatan tahap manifestasinya. Prestasi ini membuktikan bahwa dia sedikit lebih baik dari mereka.
Dia hanya mengandalkan kekuatan harta jiwanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membunuh demonic beast dengan kekuatan semacam itu? Ucap Jinmu di camp lain dengan dingin menatap Lindong yang kembali sambil mendengus. Harta jiwa di tangan orang itu sangat kuat. Itu mungkin peringkat teratas di antara harta karun bumi. Ucap Haisa berdiri di samping pria itu dengan menakutkan menatap Lindong, sementara keserakahan mengalir di matanya. Ini adalah peluang yang cukup bagus. Kilatan ganas melintas di mata Jinmu saat dia mengamati sekelilingnya. Mereka memiliki sekelompok yang cukup kuat dengan 5 praktisi setengah langkah ke Nirvana, ditambah praktisi kuat lainnya juga. Oleh karena itu, mereka hampir tidak terancam oleh gerombolan binatang ini. Di luar perkemahan mereka, ada 5 demonic beast setengah langkah ke Nirvana. Namun 5 binatang setan ini sudah ditahan oleh orang-orang mereka dari 5 kerajaan, sehingga tidak bisa masuk ke camp mereka. Haisa, apakah Anda bisa memancing 5 demonic beast setengah langkah ke Nirvana ke pihak Lindong? Bukankah dia telah bekerja dengan baik? Dalam hal ini, mengapa kita tidak mengirim beberapa monster lagi kepadanya? Ucap Jinmu dengan senyum jahat di wajahnya. Ketika mendengar kata-kata ini, Haisa dengan lembut mengerutkan alisnya sebelum dia dengan tenang berkata, "Saya punya jalan, namun selama kita bisa menghabisi anak itu, aku akan membiarkanmu mempelajari Sign 11 Sky Crumbling Tackle milik Kerajaan Cahaya. Bagaimana menurutmu?" Ucap Jinmu tersenyum lembut seolah dia tahu apa yang dipikirkan Haisa. "Saya cukup tertarik dengan Soul Tracer anak itu juga," ucap Haisa tersenyum lembut. "Itu milikmu," ucap Jinmu dengan tenang berkata. "Serahkan kepada saya. Membunuh 1 demonic beast setengah langkah ke Nirvana sudah cukup berat, apalagi berurusan dengan 5 dari mereka," ucap Haisa tertawa aneh sebelum sosoknya dengan cepat melintas dan langsung melompat keluar dari perkemahan. Ketika dia berada di udara, dia melambaikan lengan bajunya dan gumpalan besar debu putih muncul, mendarat pada 5 demonic beast setengah langkah ke panggung Nirvana. Tidak ada yang tahu debu putih apa yang muncul dari lengan Haisa. Namun, saat itu menyentuh demonic beast, mata mereka berubah merah darah sebelum mereka tiba-tiba berbalik dan menyerang secara maniak pada Haisa. "Debu jiwa iblis saya disediakan untuk demonic beast tingkat Nirvana. Namun sekarang, aku akan membiarkan bocah itu mengalami kehebatannya terlebih dahulu," ucap Haisa ketika dia melihat binatang-binatang setan menyerangnya. Segera dia merasa sedikit sedih. Itu karena sangat sulit untuk memproduksi debu jiwa, dan itu adalah barang khusus dari kerajaan Highling mereka. Karena itu, ia hanya memiliki persediaan sedikit. Mata kelima demonic beast berwarna merah darah saat mereka menyerangnya. Sosok Haisa bergerak berlari keluar. Targetnya adalah tempat perkemahan Lindong. Ketika 5 demonic beast setengah langkah ke panggung Nirvana bepergian bersama, itu secara alami menyebabkan keributan. Karena itu, beberapa orang segera berpaling untuk melihat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tercengang sebelum mereka merapatkan alis mereka dengan erat. Semua orang di sini tidak bodoh dan hanya butuh sekilas sebelum mereka menyadari bahwa Haisa memiliki niat jahat. "Haisa, apa yang kamu lakukan?" teriak Motei. Pada saat yang sama, ketika Motei dan yang lainnya menyadari apa yang terjadi, ekspresi mereka berubah drastis. "Ada terlalu banyak tekanan di pihak kita. Karena Lindong berkinerja sangat baik, mengapa Anda tidak membantu meringankan beban kami?" ucap Haisa tertawa terbahak-bahak sebelum dia mengarahkan jarinya. Segera bola putih menembak ke perkemahan Lindong sebelum langsung meletus mengeluarkan bau aneh. Ketika bau itu muncul, 5 demonic beast yang mengejar Haisa langsung mengubah target mereka. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, mereka berbalik ke perkemahan Lindong lalu menyerangnya. "Haisa, kamu bajingan!" ucap Motei ketika dia melihat pemandangan ini. Dia sangat marah. Meskipun orang-orang perkemahan di sekitarnya tidak senang dengan tindakan Haisa, mereka tidak punya waktu untuk mengurus urusan orang lain. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan simpati. "Motei, mari kita bicara lagi setelah Anda menangkis kelima demonic beast setengah langkah ke panggung Nirvana," ucap Haisa tertawa dengan kejam sebelum dia menatap gelap ke arah Lindong dan berkata, "Lindong, bukankah Anda sangat cakap? Ayo tunjukkan kehebatanmu lagi. Mari kita lihat apakah Anda dapat membantai 5 demonic beast setengah langkah ke panggung Nirvana," ucap Haisa. Setelahnya, Haisa dengan cepat mundur, sementara ekspresi suram muncul di matanya. Di tempat perkemahan mereka, ketika Moling dan yang lainnya melihat 5 demonic beast masuk, ekspresi mereka berubah secara drastis. Semua dari mereka sangat menyadari kekuatan mereka saat ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankan diri dari serangan seperti itu. Tempat perkemahan langsung menjadi panik. Wajah semua orang pucat, sementara keputusasahan mengisi wajah mereka. Lindong menatap muram pada Haisa. Dia tahu bahwa ini pasti ide Jinmu. Orang itu benar-benar bajingan yang licik dan gigih.
"Muling, jaga tempat perkemahan. Saya akan memancing 5 binatang ini," ucap Lindong. Mata Lindong berkilauan. Segera dia melambaikan lengan bajunya sebelum Little Flame berlari keluar dan berubah menjadi mode pertempuran. Itu tampak sangat mengesankan. "Little Flame, tetap di sini juga," ucap Lindong. Tanpa basa-basi lagi, dia melompat keluar dan langsung menghisap bola putih yang dilemparkan oleh Haisa ke tangannya. Bola putih itu secara terus-menerus mengeluarkan bau yang mengganggu binatang setan ini. Saat ini itu jelas telah menyebar dan menyelimuti seluruh perkemahan mereka. Setelah ia mencengkram bola putih, tanpa ragu-ragu sosok Lindong bergerak. Di bawah tatapan bingung Motei dan lainnya, Lindong berlari keluar dari perkemahan dan menuju ke belakang. 5 demonic beast ini mengunci ke tubuh Lindong dan semua mengejarnya. Di dalam perkemahan dan sekitarnya, beberapa orang memandangi pemandangan ini. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar sukarela untuk mengalihkan 5 demonic beast ini sendiri, syok memenuhi mata mereka. Semua orang tahu bahwa sangat sulit bagi siapapun untuk bertahan hidup melawan 5 demonic beast setengah langkah ke nirvana. Belum lagi gerombolan binatang juga ada. Oleh karena itu, kebanyakan orang berasumsi bahwa Lindong akan mati. "Saudara Lindong, jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu pada Anda, saya akan memastikan Jinmu dan Haisa menikmati kematian juga," ucap Motei, bergetar saat dia menatap sosok yang menghilang jauh ke dalam gerombolan binatang. Sementara ekspresinya berubah sangat buruk. Saat ini, ekspresi Tang Xuan dan Liu Xuan juga sangat suram. Ketika mereka melirik ke arah Jinmu, kebencian yang mendalam memenuhi mata mereka. Orang-orang yang bisa datang ke medan perang kuno bukanlah orang yang mudah menyerah. Oleh karena itu, tindakan Jinmu hari ini membuat mereka sangat marah. "Sungguh pemandangan yang menyentuh," ucap Jinmu. Di kejauhan, Jinmu tertawa kecil. "Saya takut Anda bahkan tidak akan menemukan mayat orang itu," ucap Jinmu lagi. "Bocah yang tidak tahu apa-apa. Dia pikir dia siapa? Seorang praktisi panggung nirvana kah?" ucap Haisa tertawa sinis. Lindong jelas menggali kuburnya sendiri. Sayang sekali, harta jiwa dan seni bela dirinya akan hilang. Itu semua sia-sia baginya, ucap Jinmu meregangkan punggungnya, sementara matanya melirik ke arah di mana Lindong telah menghilang. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.